Jadi 2 km ya antara ini tol akan menunduk ya. Kawan-kawan tahu nggak kenapa menunduk ya? Nah itu karena di Jogja ada yang namanya Sumbu Filosofi ya. Nah perempatan Monjali ini, kawasan ini termasuk satu runtutan dari garis imajiner Yogyakarta yang sudah direncanakan sejak berdirinya kerajaan Jogja ini, Kesultanan Jogja ya. Nah ini patoknya ya, patok merah ya. Yang kuning harusnya di tengah situ ya. Nah ini kalau kita tarik ke timur lurus ini, maka akan kena makam Nandan tadi ya. Halo, jumpa lagi kawan di channel X2Rider. Kali ini saya berada di depan Monumen Jogja Kembali. Nah, semoga kawan-kawan bisa melihat itu monumennya ya, puncak monumennya yang segitiga itu ya ini. Nah, di sini itu nanti tol Jogja akan menunduk kawan ya. Jadi tol yang dari Klaten itu ke Jogja akan melayang ya, jadi di atas tanah. Tapi sesampainya 1 km dari sini tol akan menunduk. Jadi memakai ruas ini selevel dengan ruas ring road ini ya. Nah ini, dan di situ nanti akan naik lagi. Jadi 2 km ya antara ini tol akan menunduk ya. Kawan-kawan tahu nggak kenapa menunduk ya? Nah itu karena di Jogja ada yang namanya Sumbu Filosofi ya. Nah perempatan Monjali ini, kawasan ini termasuk satu runtutan dari garis imajiner Yogyakarta yang sudah direncanakan sejak berdirinya kerajaan Jogja ini, Kesultanan Jogja ya. Jadi garis imajiner itu lurus dari Merapi ya, Merapi utara sana, Merapi, Tugu Jogja, Kraton, terus Panggung Krapyak sampai Pantai Selatan, itu garis lurus. Itu ada garis imajiner ya. Dan Yogyakarta terletak di tengah-tengahnya, pas di tengah ya, 40 km ke utara itu Merapi dan 40 km ke selatan itu Laut Selatan. Nah, Sumbu imajiner adalah filosofi tata ruang kota Jogja ya. Khususnya Yogyakarta ini ya, yang membujur dari utara ke selatan. Sumbu itu merupakan gambaran konsep mikrokosmos ya, yaitu alam kehidupan nyata yang menjadi laku penziarahan manusia. Secara paralel dalam konsep makrokosmos ada garis imajiner ya. Dan garis imajiner itu yang dari Laut Selatan sampai Gunung Merapi tidak boleh terhalang. Ya, tidak boleh terhalang oleh bangunan-bangunan yang melintang ya di tengahnya ya. Seperti kalau ada jembatan layang di tengah-tengah area sini ya, area area perempatan Monjali ini ya. Nah di garis itu terdapat beberapa bangunan khusus ya yang mempunyai makna ya, mulai dari selatan Panggung Krapyak ke Kraton dan dari Tugu ke Kraton Yogyakarta ya. Nah nanti pokoknya saya buatkan episode khusus untuk tur ya, tur atau melihat Sumbu imajiner ya, Sumbu Filosofi dari Tugu Kraton dan Panggung Krapyak ke Kraton ya. Oke, kita coba lanjut ke sana ya, ke perempatan Monjali ke selatan untuk melihat beberapa patok yang ada di sana. Yuk. Oh ya, sebelumnya ini di Monjali ini juga ada patok kawan. Jadi nanti ring road ini diperlebar ya. Nah itu patoknya itu. Patoknya ada di tengah-tengah itu, patok merah ya. Yang kuning seharusnya ada di tengah-tengah. Kuning di sana ya. Ambulan lewat. Nah ini nanti lebar karena jadi satu dengan ring road. Nah ini area perempatan Monjali ini sangat penting sekali ya, menjadi satu kesatuan dalam garis imajiner Yogyakarta dari Merapi ke Laut Selatan ya. Jadi tidak boleh ada bangunan yang melintang atau memotong garis itu. Karena kalau dipotong ya, maknanya akan hilang.
Nah, ini kita coba mencari patok yang ada di selatan Jalan Monjali ini ya. Nah, ini nanti yang di pinggir-pinggir ini semuanya akan hilang ini. Termasuk makam tadi, ada makam ya yang di situ. Sini patoknya tidak terlihat, mungkin ada di dalam. Patoknya mungkin ada di dalam makam itu ya, yang di sana itu. Di pojokan itu ada makam itu. Nah, tadi yang di utara pas di Monjali ya, itu dari ring road sekitar berapa ya, kurang lebih 10 meter itu dari jalan ring road itu. Oke, kita coba cek lagi ya untuk menemukan satu saja patok yang ada di selatan ring road. Makam Dusun Nandan itu. Nah, itu dia kawan. Jadi patoknya ini di belakang Indomaret ya, selatan Monjali. Itu Monjali, perempatan Monjali depan situ, terus ada Indomaret ini ya. Nah, ini ada patoknya di sini nih. Nah, ini apa tulisannya ini? Nah, ini patoknya ya, patok merah ya. Yang kuning harusnya di tengah situ ya. Nah, ini kalau kita tarik ke timur lurus ini, maka akan kena makam Nandan tadi ya, makam yang ada di pinggir perempatan tadi ya. Jadi kena lagi itu makamnya. Oke, jadi kita tahu ya sekarang ya, ini nanti ring road akan diperlebar ya. Saya kurang tahu nanti bagaimana pengaplikasiannya ya. Mungkin yang di tengah itu yang jalan tol nanti ya, saya kira yang di tengah jalan tol, terus nanti beranjak naik ya sampai Jombor itu. Oke kawan, jadi itu tadi sekilas tentang pembangunan jalan tol ya, yang akan melewati garis imajiner Yogyakarta ya, sehingga harus menunduk ya. Tidak boleh ada bangunan yang tinggi ya, jadi tidak boleh memotong garis imajiner ya, yang membujur dari Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta di tengah, dan sampai Laut Selatan ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga video ini bisa menjadi informasi bagi kawan-kawan, informasi ringan nih gitu. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam aspal grunjal.